Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai dalalah mafhum. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Fauzia Amalia Putri. Yang kedua, Maya Ayu Aisyah. Yang ketiga, Badrus Zaman. Dan yang keempat, saya sendiri, Devi Chandra Rizky Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mafhum. Mafhum adalah sesuatu yang dituju oleh lafal, tetapi bukan ucapan lafal itu sendiri. Atau dengan kata lain, pengertian yang ditunjukkan oleh lafal tidak di tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman ucapan tersebut. Para ulama membagi mafhum atas dua bagian, yaitu yang pertama mafhum muwafaqah dan yang kedua mafhum mukhalafah. Pembagian ini didasarkan pada suatu alasan bahwa meskipun suatu lafal tidak menunjukkan pada pengertian mafhum muwafaqah, tetapi pada hakikatnya lafal tersebut mempunyai pengertian yang sama dengannya. Kemudian yang pertama adalah penjelasan tentang mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafal yang disebutkan. Mafhum muwafaqah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fahwa alkitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti memukul orang tua, lebih tidak boleh dibanding mengucapkan perkataan sebagaimana pada ayat yang telah dikemukakan terdahulu. Yang kedua yaitu lahn alkitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Dalalah muwafaqah merupakan pengertian yang menunjukkan lafaz kepada berlakunya arti atau hukum suatu yang disebutkan oleh lafaz atau atas suatu peristiwa yang tidak disebutkan oleh lafaz yang disebutkan karena antara keduanya terdapat persamaan atau ilat hukumnya. Perlu ditandaskan bahwa ilat hukum ini adalah semata-mata dipahami dari segi bahasa dari lafaz tersebut, bukan diambil dengan jalan ijtihad. Jika dibandingkan dengan pembagian dilalah menurut ulama Hanafiyah, maka dilantunkan nas mafhum muwafaqah ini sama dengan dilalah dilatun, atau oleh karena itu untuk contoh dilalah mafhum muwafaqah sama dengan contoh yang ada dilalah dalatun nas di depan. Selain ulama Zahiriyah, para ulama sepakat atas kebolehan berhujjah dengan dalalah mafhum muwafaqah. Contoh dalalah muwafaqah: A. Ibarah Al-Sakri mendefinisikan ibarah al-nas dengan misal surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menurut ibarahnya menunjukkan dua makna. Pertama, perbedaan antara jual beli dan riba, dan kedua, makna ini adalah pengertian yang dipahami dari ungkapan nas dan keduanya dimaksudkan oleh susunan katanya. B. Isyarah al-nas. Contoh surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menjelaskan bahwa lamanya masa mengandung dan menyusui bagi seorang ibu adalah 30 bulan. Berdasarkan ibarah al-nas, ayat tersebut menunjukkan dan menjelaskan kemuliaan derajat ibu bagi anaknya.
Kemudian berdasarkan isyarah ayat tersebut mengandung konsekuensi pengertian bahwa sekurang-kurangnya masa kehamilan adalah 6 bulan. Karena pada surat Luqman ayat 14 dinyatakan bahwa masa menyusui itu adalah sampai anak usia 2 tahun. C. Dilalah al-nas. Contoh surat Al-Isra ayat 23 melarang seorang anak untuk melontarkan perkataan yang menyakiti kedua orang tua. Berdasarkan ibarat al-nas, ayat ini menunjukkan keharaman mengatakan kepada ibu bapak karena hal itu menyakiti hati mereka. Kemudian berdasarkan dilalah al-nas, ayat ini menunjukkan keharaman memukul, mencaci maki, menjarakan, mencegah mereka makan dan minum dan sebagainya, karena hal tersebut jauh lebih menyakitkan hati kedua orang tua daripada sekedar perkataan D. Iqtida al-nas. Contohnya adalah hadis Nabi yang berbunyi, menyampaikan kepada kami Muhammad bin al-Mustafa bil-Himsi, menyampaikan kepada kami Walid bin Muslim, menyampaikan kepada kami Al-Auza dari At-Taha dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, diangkatkan dari umatku kekeliruan, lupa dan keterpaksaan. Hadis ini secara harfiah menunjukkan bahwa kekeliruan, lupa dan keterpaksaan telah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Pengertian ini bertentangan dengan kenyataan karena perbuatan-perbuatan tersebut ada dalam realitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam nas tersebut harus ada sesuatu yang diperkirakan keberadaannya, yaitu dosa atau hukuman, agar sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, yang diangkat bukan perbuatannya karena perbuatan itu telah ada, melainkan yang diangkat adalah dosanya yang timbul oleh perbuatan itu. Kata dosa tidak disebutkan dalam hadis, tetapi harus diperkirakan adanya supaya dapat memahami secara benar. Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah lafalnya menunjukkan suatu pertentangan hukum yang diucapkan dan yang disebutkan, atau dengan kata lain, kebalikan dari hukum yang disebut lantaran tidak adanya batasan. Maka nas tersebut dapat juga dipahami sebagai hukum yang mengharamkan bila batasannya tidak ada, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakaytum wa ma dhubiha 'alan nusbi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li itsm
mutajanifil ithmin fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkanlah pula yang disembelih untuk berhala. Syarat mafhum mukhalafah. A. Mafhum mukhalafah tidak boleh berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak boleh berlawanan dengan mantuknya lafaz maupun mafhum murafaqahnya. B. Yang disebutkan dalam kurung mantuk bukan suatu hal yang biasanya terjadi. C. Mantuk tidak dimaksudkan menguatkan suatu keadaan. D. Mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. E. Mantuk tidak untuk menjelaskan sesuatu realita. F. Mantuk tidak menerangkan suatu kejadian yang khusus. G. Jika ada suatu batasan menunjukkan jumlah yang tidak terbatas, maka tidak boleh dipahami melalui mafhum mukhalafah. H. Mantuk tidak menguatkan sebutan nikmat. Jika ia disebutkan dalam hubungan menguatkan sebuah nikmat, maka secara mafhum mukhalafahnya tidak boleh diambil hukumnya. Macam-macam mafhum mukhalafah. A. Mafhum sifat. Mafhum sifat adalah menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut mantuk lantaran tidak adanya suatu batasan yang membatasi berlakunya hukum menurut nasnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi fi'il ghammi zakatun, artinya pada binatang ternak yang digembala ada zakat. Mafhum mukhalafahnya adalah binatang ternak yang makanannya dicarikan dan tidak dikembalikan maka tidak wajib bayar zakat. B. Mafhum syarat. Mafhum syarat adalah memahami nas dengan menetapkan sebuah hukum yang merupakan kebalikan yang terkandung pada syarat atau bersamaan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. C. Mafhum adat atau hitungan. Mafhum adat adalah penetapan kebalikan dari hukum apabila bilangan yang dibatasi apabila bilangan tersebut tidak terpenuhi. D. Mafhum gaya. Mafhum gaya adalah mafhum yang menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. E. Mafhum melaqab atau panggilan. Mafhum melaqab merupakan penunjukan lafadz yang menjelaskan berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu. Tidak berlaku hukum itu untuk orang lain. Umpamanya ucapan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Mantuk dari ucapan itu adalah menetapkan kerasulan untuk seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Mafhum laqab dari ucapan itu adalah tidak berlakunya kerasulan bagi orang selain Muhammad bin Abdullah. Contoh mafhum mukhalafah dalam hukum muamalah. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas yang menceritakan keterangan Rasulullah tentang zakat binatang ternak, di antaranya kewajiban menzakatkan ternak kambing as-saimah atau yang diternak di padang rumput lepas tanpa perlu diambilkan makanannya. Hadis tersebut menurut jumhur ulama menunjukkan dua hukum.
Pertama, hukum yang ditarik melalui mantuk, yaitu berupa kewajiban membayar zakat ternak kambing as-saimah. Kedua, hukum yang ditarik melalui mafhum mukhalafahnya, yaitu tidak ada kewajiban menzakatkan ternak kambing yang al-ma'lufah atau diambil makanannya. Hukum yang disebut kedua itu, yaitu tidak wajib menzakatkan kambing al-ma'lufah, disepakati oleh sebagian Hanafiyah. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.